Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah cukup ini 47, apa masih menunggu? Mohon maaf, telat. Ibu Sipennya mana? Ibu Reni, Mbak Nanda ya? Ya Ibu, Ibu Susan, Bu, satu lagi si Oh iya pennya. Bu Susan, Mbak Leni, mohon maaf. Piye Bu, Ya Ibu. ini baru sudah 46. Ya Ibu, nggak apa-apa yang lain nyusul kali ya Bu, kita mulai Ya ya Bu. baiklah, kita maju terus ya, pantang mundur. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum, saya ucapan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Apa sih? teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bertemu kembali ya. Ya, Mas. Kita Lagi pas mau telat sedikit, tidak apa-apa. Yang akan presentasi berikut ini adalah kelompok berapa? Sudah siap? Kelompok 3, Ibu. Oke, kelompok 3 dengan judul apa, Mbak Nurfa? Dengan judul Sejarah Hak Asasi Manusia. Oke, berarti HAM ya, Mbak Nurfa ya. By the way, Iya, saya Ibu. sudah masuk belum dengan materi HAM di kelas Mbak Nurfa ini atau kelas teman-teman ini? Belum, Belum. belum, Bu. Oke, berarti nanti setelah materi HAM ini disampaikan oleh grup atau kelompok, mungkin nanti akan saya simpulkan dengan materi saya, tentu saja setelah sesi tanya jawab ya. Baik, eh, ruang Zoom saya serahkan kepada moderator yang memoderatori. Silakan. Seperti biasa dibagi menjadi dua sesi, dua termen, masing-masing tiga, jika ada. Jika nggak ada, kembalikan kepada kelompok dijawab. Monggo, silakan. Silakan kelompok 3, moderator kelompok 4 ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, selamat siang Ibu Lili dan teman-teman semuanya. Izin perkenalkan diri, saya Maria Eufrasia dari kelompok 4 sebagai moderator untuk presentasi pada hari ini kelompok 3. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman kelompok 3 untuk memperkenalkan dirinya. Izin kepada teman-teman kelompok 3, silakan memperkenalkan dirinya. Baiklah, Mbak. sebelumnya Oke. Lagi siap-siap ya. sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sejarah HAM. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Ya dari mana nih? NTT loh, Mbak. Mana tadi NTT? Sudah terlihat, Kak? Sudah. Udah. Udah, Kak.
Baiklah, sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Padiana, dan ada Anggiani Megawati, Mega Aprilia, Nurpatian Gustian Nevi, dan Rina Arianti. Baiklah, kita langsung masuk ke sejarah HAM. Sejarah HAM, yaitu adalah sejarah hak asasi manusia sendiri, yaitu berasal dari teori hak kodrati, yang mana teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia, yang artinya meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Menurut John Locke, manusia dikarunia oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan hak kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial, yang mana kontrak sosial tersebut apabila pemimpin di suatu negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan kepemimpinannya. Pemikiran John Locke sendiri mengenai gagasan hak kodrati dan kontrak sosial memiliki dampak terhadap revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis di abad ke-17 dan abad ke-18. Hak-hak kodrati memiliki peran dalam penyusunan landasan bagi suatu sistem hukum nasional. Namun, dalam penerapannya, hak-hak kodrati tersebut meluas cakupannya, tidak terbatas pada hak sipil dan politik. Kini hak-hak tersebut menyebar pada tuntunan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini ada generasi hak asasi manusia yang terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama disebut juga dengan hak klasik. Hak yang diperjuangkan di generasi pertama yaitu melepaskan diri dari tuntunan absolutisme negara beserta kekuatan sosialnya. Yang mana absolutisme sendiri adalah suatu model pemerintah yang memiliki kekuasaan mutlak di dalamnya. Yang selanjutnya generasi kedua. Secara garis besar, generasi kedua ini diwakilkan sebagai pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil dari pemenuhan hak generasi kedua ini bisa diwujudkan melalui kebijakan yang dibuat oleh konstitusi negara. Terakhir yaitu generasi ketiga. Tuntunan hak di generasi ketiga ini muncul dari negara-negara yang berkembang yang menginginkan terciptanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif. Generasi ketiga ini juga sering disebut dengan istilah hak bersama. Sebelum Perang Dunia Kedua, kemajuan sistem negara yang modern mengakibatkan masyarakat menyadari tentang hak untuk mendapatkan perlakuan yang pantas dari setiap orang. Di abad ke-19 mulai terlihat minat dan perhatian internasional untuk melindungi hak-hak warga negara. Yang mana yang pertama yaitu ada hak asasi manusia dan hukum internasional tradisional. Yang kedua, intervensi kemanusiaan, yang dimana memungkinkan negara mampu melakukan perlindungan secara militer kepada penduduk yang tinggal di negara lain. Apabila pemimpin di negara tersebut memperlakukan mereka dengan semena-mena, yang mengganggu hak manusia penduduk tersebut. Selanjutnya yaitu penghapusan perbudakan. Di tahun 1926, Organisasi Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak. Dan di tahun 1953, konvensi tersebut diamandemenkan. Selanjutnya itu ada Palang Merah Internasional yang terbentuk di tahun 1983. Tujuan dari organisasi tersebut yaitu untuk melindungi para korban perang dan kawanan perang yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa. Selain bertujuan untuk itu, Organisasi Palang Merah Internasional merupakan dasar dari terbentuknya hukum kemanusiaan internasional. Selanjutnya itu ada Liga Bangsa-Bangsa, yaitu untuk mempererat dan mendukung kerjasama internasional untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Anggota yang tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa dilarang untuk melakukan perdagangan perempuan dan anak. Dilarang untuk mengendalikan penyakit dan memberikan perlakuan yang adil terhadap penduduk bumi dari wilayah jajahan. Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan pada tahun
April 1946. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, yaitu terbentuknya Hak Asasi Manusia Internasional Modern dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut juga mencakup The International Bill of Human Rights, atau istilah di International Bill of Human Rights tersebut digunakan untuk merujuk 3 instrumen pokok mengenai hak asasi manusia. The International Bill of Human Rights tersebut terdiri dari 3 instrumen. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tahun 1946 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berisikan tentang daftar hak-hak dasar atau hak hidup manusia sebagai suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan semua bangsa, dan disetujui pada tahun 1948. Sejak saat itu, disetujui juga berbagai instrumen secara lebih lengkap yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang menentukan hukum bersifat inklusif ataupun deklarasi yang bersifat regional ataupun bersifat global. Selanjutnya itu ada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang disahkan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan selanjutnya itu Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, berlaku di mata hukum pada tahun 1976. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Anggi. Pada Kak Anggi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nurfa. Dilanjutkan oleh perkembangan ketentuan HAM, yaitu yang menurut Magna Carta dari Inggris tahun 1215 disebut sebagai cikal bakal HAM, meskipun sebenarnya kurang tepat. Ketentuan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta sebenarnya hanya berisikan konspirasi politik antara Raja John II. Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Raja John II kian berhadapan dengan setiap elemen rakyat sehingga menimbulkan terjadinya pemberontakan oleh kaum bangsawan. Pemberontakan tersebut kemudian berhasil dengan ditandatangani piagam yang dikenal dengan nama Piagam Magna Carta. Nah, Piagam Magna Carta di sini berisi 63 klausal, yaitu berhubungan dengan perputaran budaya feodal dan berjalannya sistem peradilan yang di dalamnya termasuk pemberian pajak, kota dan perdagangan, utang, gereja dan pemulihan perdamaian, serta luas dan pengaturan hutan kerajaan. Selain itu, ada pula hak individu sebagai cikal bakal HAM dalam piagam tersebut yang berbunyi, "No free man shall be seized, imprisoned, disposed, outlawed, exiled, or ruined in any way, nor in any way processed again, except by the lawful judgment of his peers and the law of the land, dan to no one will we sell, to no one will we deny or delay right or justice." Bunyi pernyataan di atas jelas merupakan bentuk pengakuan akan adanya hak individu yang tidak bisa dilanggar oleh negara, dalam hal ini Raja John II. Isi dari Piagam Magna Carta belum sematang HAM yang kita kenal saat ini, namun kesadaran akan adanya hak individu serta pentingnya pengakuan terhadap hak-hak tersebut menginspirasi negara atau kerajaan lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Di sini ada Petition of Right pada tahun 1628, yaitu permohonan hak. Yang pertama ada Raja Charles I naik tahta pada tahun 1625 menggantikan Raja James I yang meninggal. Yang kedua, pemerintahan Charles dimulai dengan hubungan yang tidak menyenangkan dengan Adipati Buckingham saat itu, George Villiers, yaitu penyebabnya adalah kecenderungannya dalam menjalani kekuasaan selalu bertolak belakang dengan keinginan para bangsawan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Charles I juga sangat tidak populis. Salah satunya adalah pengumpulan paksa bea cukai untuk membiayai perang di luar negeri. Lalu yang ketiga, parlemen memutuskan pembatasan pungutan ini hanya selama 1 tahun pada tahun 1625. Dan yang keempat, hal ini tidak diindahkan oleh Charles I dengan mengumpulkan uang tanpa persetujuan parlemen melalui pinjaman paksa pada tahun 1626 dan memenjarakan orang yang menolak untuk membayarnya tanpa diadili.
Nah, dari isi dari Petition of Right atau permohonan hak ini adalah tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa persetujuan parlemen. Yang kedua, tidak boleh ada penangkapan tanpa sebab. Yang ketiga, tidak boleh ada rakyat yang dipaksa menjadi tentara atau pelaut di luar keinginan mereka. Yang keempat, tidak boleh ada aturan militer di masa damai. Di sini ada Declaration of Independence USA pada tahun 1776 atau Deklarasi Kemerdekaan. Alasan masyarakat Amerika melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada tahun 1776 disebabkan oleh Deklarasi Kemerdekaan. Isi dari deklarasi ini sebenarnya diambil dari ajaran John Locke pada tahun 1689 sampai 1755 dan J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Deklarasi ini dirumuskan oleh Thomas Jefferson, seseorang yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut, yaitu kami menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sudah jelas dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka akhlak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan, bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang mendirikan pemerintahan yang memperoleh kekuasaan yang benar berdasarkan persetujuan kaula yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya. Nah, di sini ada perlindungan hak asasi manusia, upaya dalam hal melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat untuk menghindari suatu keadaan pelanggaran HAM. Pelindungan HAM dapat dilakukan dengan cara menekankan instrumen hukum yang berlaku kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindakan pelanggaran. Di sini ada lembaga-lembaga pelindungan HAM. Di Indonesia, pelaksananya upaya oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain ada pertama kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga Komnas HAM, lalu ada pengadilan HAM di Indonesia, ada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu bisa disebut YLBHI, lalu ada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, lalu ada Komnas Anak, dan terakhir perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia telah mengalami pasang surut yang dapat dilihat dengan jelas melalui tahapan sejarah Indonesia dimulai dari tahun 1908 sampai saat ini. Nah, ini berikut ada tahap perkembangan HAM dalam hukum Indonesia, ada beberapa periode ya, Kakak-kakak. Ini mulai dari tahun 1908 sampai 1945, terus yang kedua tahun 1950 sampai 1959, terus tahun 1959 sampai 1966, tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama nih tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran tentang HAM dapat ditemukan dalam sejarah munculnya organisasi, yaitu Gerakan Nasional Budi Utomo, yang kita ketahui ya, Bu Ibu, tahun 1908. Lalu ada Sarekat Islam tahun 1911, terus ada Indonesia Party pada tahun 1912, ada Persatuan Indonesia pada tahun 1925, Partai Nasional Indonesia pada 1927. Di sini Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang mewadahi asosiasi serta menyuarakan pendapatnya melalui petisi kepada pemerintah kolonial dan artikel di pers. Nah, organisasi-organisasi ini mengupayakan penghidupan yang layak dan terbebas dari penindasan, diskriminasi, dan kolonialisme. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang menyuarakan HAM, muncullah beberapa perbedaan pendapat. Salah satunya yaitu pendapat dari Supomo. Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya. Pada 1945 sampai 1950, pemikiran tentang HAM menjadi hal yang masih diperdebatkan, seperti hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh karena itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh.
Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda tetap memiliki visi yang sama, yaitu untuk memasukkan HAM menjadi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Selanjutnya, tahun 1959 sampai 1966, dikeluarkanlah dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, yaitu Presiden Soekarno mengusung gagasan atau konsepsi tentang demokrasi terpimpin yang terlihat dari sistem politik yang berada di bawah pengawasan presiden. Dari sudut pandang pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat secara tertulis. Dalam demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dibatasi oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran yang berbeda dengan situasi pada masa demokrasi parlementer. Namun, meskipun situasinya suram, pada saat itu ada 3 konvensi HAM yang disahkan, yaitu yang pertama konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang kedua ada konvensi hak anak dengan Kepres nomor 36 tahun 1990. Yang ketiga ada konvensi internasional menentang apartheid dalam olahraga dengan Kepres nomor 48 tahun 1993. Lalu periode tahun 1966 sampai 1998 ini yang kita ketahui ya ada pemberontakan G30S SID atau PKI biasa kita sebut ya yang terjadi pada tanggal 30 September ya Ibu-ibu pada tahun 1966. Ini menyebabkan Indonesia mengalami masa kelam, sangat kelam ya Bu dalam kehidupan berbangsa. Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno menjadi landasan hukum bagi Soeharto untuk memastikan keamanan Indonesia. Namun, ini juga berarti bahwa HAM tidak dilindungi, karena para elit kekuasaan memiliki pemikiran yang meremehkan pentingnya HAM. Pada masa ini, HAM dianggap sebagai produk berat, atau produk berat ya. Sementara itu, Indonesia fokus pada pembangunan ekonomi dengan slogan, yaitu pembangunan. Sehingga upaya untuk memajukan dan melindungi HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada periode ini, situasi di mana penghormatan dan pelindungan HAM ini mencapai titik terendah. Banyak norma HAM internasional yang diadopsi melalui ratifikasi dan institusionalisasi telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undang nasional. Perkembangan positif terlihat dari berbagai peraturan HAM, seperti integrasi HAM dalam perubahan UUD 1945 dan pembentukan peraturan perundang-undangan HAM. Era reformasi MPR juga memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam UUD 1945, terutama pada pasal 28A hingga pasal 28J, setelah adanya amandemen. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM ini dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada slide 19 ini akan dilanjutkan oleh Kak Vin. Kami persilahkan Kak Vin. Terima kasih Kak Anggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kak Anggi pada periode 1966 sampai 1998 ini memiliki tahapan karakteristik yaitu terdiri dari 4. Yang pertama itu tahap represif atau pembentukan. Jadi di tahap ini pemerintah itu melakukan represif. Represif itu kayak pertahanan terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan beberapa kelompok tertindas dalam masyarakat ini menyampaikan informasi ke masyarakat internasional ditandai dengan adanya konflik berdarah yang di Jakarta dengan terbunuhnya seorang jenderal. Disusul lagi dengan konflik langsung yang melibatkan tentara, penduduk sipil, serta orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Di tengah-tengah prihatinan yang terjadi ini,
akan runtuhnya supremasi hukum atas banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di periode ini. Hasil dari pembentukan jaringan menampakkan hasil dengan dibebaskannya hampir seluruh tahanan politik PKI di tahun 1970 sampai 1979. Selanjutnya di tahap kedua ada tahap penyangkalan. Di tahap ini ditandai dengan suatu kondisi di mana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Namun jawaban yang diberikan oleh pemerintah eh, yaitu bahwa HAM adalah urusan domestik sehingga kritikan tersebut dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara. Di penyangkalan ini, pemerintahan Soeharto yang mendasarkan HAM pada tahap konsepsi negara integralistik yang dikemukakan oleh Supomo yang tampaknya lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak. Selanjutnya, di tahap konsesi taktis. Di tahap ini, pemerintah Orde Baru terdesak dan diterpa oleh krisis moneter pada tahun 1997. Indonesia mulai menerima HAM internasional karena membutuhkan dana untuk pembangunan. Pada bagian lain, kekuasaan Orde Baru mulai melemah. Nah, puncaknya terjadi di Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah pada tanggal 14 Mei 98. Demonstrasi mahasiswa yang terjadi besar-besaran untuk menurunkan Soeharto sebagai presiden. Di tahap keempat, yaitu tahap penentuan. Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi. Beberapa kemajuan juga dilihat dari peraturan perundang-undangan HAM yang diintegrasikannya HAM dalam perubahan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, di sini kita merangkum berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa ada 6. Yang pertama yaitu ada kasus pembantaian Westerling. Pembantaian ini terjadi di dari bulan Desember 1946 sampai Februari 1947. Lebih dari 40 warga Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Sasaran utamanya itu warga sipil yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, awalnya pasukan Belanda ini hanya menyerang warga-warga sipil, para pria dan pemuda. Jadi mereka dituduh langsung ditembak langsung di tempat, mati di depan para wanita dan anak-anaknya. Namun para pasukan ini semakin brutal sehingga mereka pun mengejar warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Selanjutnya ada kerusuhan Tanjung Priuk 1984. Terjadi di 12 September 1984, terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Awal mulanya ini bermula dari persoalan politik, namun meluas menjadi masalah SARA. Nah, bentrok antara warga dan aparat itu pun terjadi sehingga menyebabkan banyak orang tewas dalam kekerasan dan penembakan yang dilakukan sembarang oleh aparat bersenjata. Selain itu juga ratusan orang mengalami luka-luka dan ratusan orang juga ditangkap. Selanjutnya ada OMA, Operasi Militer Aceh. Ini terjadi di 1989 sampai 1998. Eh, Terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada saat pemerintahan Indonesia melaksanakan tugas militer di Aceh, yang saat itu Aceh berstatus DOM, Daerah Operasi Militer. Nah, pasukan Kopassus yang bertugas ini mengejar pasukan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang berupaya memisahkan dirinya atau memisahkan Aceh dari Indonesia. Namun dalam menjalankan tugas, banyak anggota militer yang melakukan keselewenggan seperti penahanan, penganiayaan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan terhadap warga Aceh atau mereka yang diduga sebagai anggota GAM.
Selanjutnya ada kejadian penculikan para aktivis terjadi di periode 1997 sampai 1998. Terjadi penyanderaan aktivis ini yang mendukung demo pada saat menjelang kejatuhannya Presiden Soeharto di tahun 1998. Penyanderaan ini dilakukan oleh tim spesialis militer yang disebut eh, tim Mawar yang mengakibatkan 13 aktivis tidak ditemukan, satu orang aktivis meninggal dunia, dan 9 aktivis telah dibebaskan. Next. Ada kejadian tragedi Trisakti di 1998, tepatnya di 12 Mei 98. Saat itu terjadi kekerasan antara mahasiswa dan aparat yang saat itu mahasiswa melakukan demo untuk menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Aparat keamanan yang mengamankan demo tersebut menggunakan peluru tajam dan peluru karet dalam eh, mengatasi demo tersebut. Akibatnya, 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti tersebut meninggal dunia dan banyak yang mengalami luka-luka. Yang terakhir, ada tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini terjadi 2 kali. Yang pertama di tanggal 11 sampai 13 November. Saat itu mahasiswa dan anggota masyarakat sipil lainnya melakukan demo karena menolak pelaksanaan sidang istimewa MPR yang menunjuk Bapak B.J. Habibie untuk menggantikan Soeharto sebagai presiden. Akibatnya bentrok antara massa dan aparat. 17 warga sipil meninggal dan 109 lainnya terluka. Yang kedua terjadi di September, 24 September 1999. Terjadi saat ribuan mahasiswa, buruh, lembaga non-pemerintah, dan profesi berdemonstrasi menuntut Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Saat itu massa dibubarkan oleh aparat dan terjadi bentrok sehingga 11 orang meninggal termasuk mahasiswa, 217 lainnya terluka. Selanjutnya, di sini ada macam-macam hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, hak asasi untuk hidup. Contoh dari hak asasi untuk hidup ya seperti manusia itu berhak untuk hidup karena manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lainnya itu manusia berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, terus berhak memperoleh rasa aman, damai secara lahir dan batin. Yang kedua, ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan tetapi lewat dari perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum secara agama ataupun hukum secara negara. Selanjutnya ada hak untuk mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Contoh lainnya dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi tentang kebutuhan. Lalu setiap manusia juga berhak merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat ada hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan ini memiliki contoh seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seorang berhak dinyatakan tidak bersalah jika belum ada keputusan hukum. Selanjutnya ada hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman ini
Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupannya, seseorang merasakan lebih tenang. Hak atas rasa aman ini memiliki contoh kayak orang berhak mendapatkan perlindungan atas diri dan keluarganya, atau setiap orang berhak atas bebas dari perbuatan buruk, kayak penyiksaan atau kekerasan. Dan setiap orang juga tidak boleh ditangkap secara sewenang-wenang. Yang selanjutnya ada hak kesejahteraan. Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bahkan akan berjalan dengan baik. Contoh adanya hak kesejahteraan yaitu setiap orang berhak, baik laki-laki ataupun perempuan, berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang juga berhak memilih pekerjaan yang disukai di bidangnya. Selanjutnya, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Di Indonesia ini menganut sistem pemerintahan demokrasi yang memiliki kebebasan berpendapat oleh masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih politiknya. Maka hadirlah hak ini untuk ikut serta dalam pemerintahan, di mana contohnya setiap orang ini berhak diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Atau setiap orang juga berhak menyampaikan pendapat terhadap sistem pemerintahannya. Yang kesembilan ada hak wanita. Hak wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, beberapa contohnya itu seperti wanita berhak dilindungi khusus dalam melaksanakan tugasnya. Wanita juga berhak memilih pekerjaan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dan wanita juga berhak menentukan kewarganegaraannya jika wanita tersebut menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Yang terakhir ada hak anak. Jadi setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak ini yaitu setiap anak berhak mendapatkan sebuah nama atau status kenegaraan. Dan setiap anak juga berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Untuk selanjutnya aku handle ya Kak ya. Ada HAM dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan itu merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pada lingkup nasional, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Hubungan HAM dan kesehatan. Pelanggaran terhadap HAM dapat memunculkan masalah kesehatan yang serius. Misalnya, kasus KDRT, penganiayaan terhadap istri atau anak, belum ada pelindungan hukum yang baik, tata cara tradisional yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM, contohnya perbudakan atau pengucilan, dan sebagainya. Kebijakan dan program kesehatan bisa memunculkan pelanggaran HAM, misalnya program Askeskin yang kurang monitor secara baik sehingga akses miskin terhadap kesehatan sulit dan terdiskriminasi. Indikator keberhasilan program kesehatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
ketersediaan fasilitas perawatan maupun peralatan, rancangan program yang baik, dan sebagainya. Yang kedua, ada keterjangkauan, itu meliputi pelayanan kesehatan dapat terjangkau semua orang, tak diskriminasi, dan informasi yang akurat. Lalu yang ketiga, ada penerimaan, ada menghargai etika medis, perbedaan sosial budaya, kerahasiaan, meningkatkan status kesehatan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada kualitas, kualitas sesuai perkembangan dunia kedokteran terkini. Problem kesehatan yang berhubungan dengan HAM, itu ada apa aja sih? Yang pertama ada kematian ibu yang masih tinggi, lalu ada KB yang belum merata, itu dalam program kesehatan reproduksi. Terus yang kedua ada gizi buruk, kematian bayi dan balita yang masih tinggi, itu dalam program kesehatan anak. Lalu ada diare, ISPA, DBD, malaria, itu dalam program kesehatan lingkungan. Lalu yang keempat ada pencemaran dan kelangkaan air, itu dalam program air bersih. Lalu yang kelima ada program HIV AIDS. Lalu yang keenam ada problem khusus program TBC. Bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, bidan tidak boleh membeda-bedakan pasiennya. Lalu ada perlindungan hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan. Jaminan perlindungan hak asasi manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan diatur dalam instrumen-instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, yakni instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan dan diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 217A tanggal 10 Desember 1948 pasal 25. Lalu pelayanan kesehatan. Eh, ada pasal-pasal mengenai pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Itu diatur di pasal 52 ayat 1 sampai 2, pasal 53 ayat 1 sampai 3, pasal 53 ayat 1 sampai 3. Oh, double. Pasal 53 ayat 1 sampai 3, lalu ada pasal 55 ayat 1 sampai 2. Selain pelayanan kesehatan, pemerintah juga telah mengatur pasal-pasal mengenai tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, yaitu pasal 21 ayat 1 sampai 3, pasal 22 ayat 1 sampai 2, pasal 23 ayat 1 sampai 5, pasal 25 ayat 1 sampai 3, pasal 26 ayat 1 sampai 5, pasal 27 ayat 1 sampai 3, pasal 28 ayat 1 sampai 2, dan pasal 29. Lalu ada hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan. Yang pertama ada hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Yang kedua ada hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Yang ketiga ada hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Lalu ada hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Lalu ada hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai kewajiban setiap orang di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat terjadi dan melibatkan pimpinan pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, perorangan, dan korporasi. Tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak-hak asasi manusia dan kesehatan. Penegakan HAM di bidang pelayanan kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan HAM dalam pelayanan kesehatan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17 MPR 1998. Pada pasal 43 mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dan
tanggung jawab pemerintah dan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pasal 71 menyatakan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Pembinaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 178 sampai dengan pasal 181, pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 182 sampai dengan pasal 188. Penyidikan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai penyidikan terhadap pihak-pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana dan akibat perbuatannya telah menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Pasal 189 ayat 1 berbunyi, selain penyidik polisi negara Republik Indonesia kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pasal 75 ada Komnas Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan perlu diproses secara hukum melalui mekanisme peradilan yang berlaku termasuk pemberlakuan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya tentang sejarah HAM. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Sesi tanya jawab dibagi 2 sesi dengan pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, sesi pertamanya terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian sesi keduanya terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk kelompok-kelompok yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya persilahkan dengan menyebut nama dan asal kelompoknya. Mau tanya, Kak? Ya, Kak. Iya, silahkan. Namanya siapa? Suci, Kak, dari kelompok 14. Ya. Suci Intan Pratiwi dari kelompok 14 mau bertanya, bagaimana peran bidan atau tenaga kesehatan untuk mengatasi pelanggaran terhadap HAM dalam kasus KDRT? Maaf Kak, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana peran bidan atau tenaga kesehatan untuk mengatasi pelanggaran terhadap HAM dalam kasus KDRT? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya yang ingin bertanya, silahkan. Saya Lilis Lisdayanti dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. HAM ini kan berlaku ya bagi semua orang, terutama bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari berbagai ras, suku, etnik tertentu. Nah, yang ingin aku tanyakan ini, apa aja sih HAM untuk kita, bangsa Indonesia di bidang pelayanan kesehatan?
hak-hak kita sebagai manusia eh, di bangsa Indonesia ini di bidang kesehatan tuh apa hak-haknya. Oke, baik. Selanjutnya terakhir pertanyaannya. Saya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Rohayati dari kelompok 12 mau menanyakan tentang peraturan mana saja yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Itu aja Kak. baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman kelompok 3 yang sudah ada jawabannya, bisa dikasih jawaban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lilis. Iya, silakan Kak Nurfa. Tadi pertanyaannya kan apa saja hak-hak manusia yang ada di dalam bidang pelayanan kesehatan ya? Iya, Iya. intinya seperti itu. Untuk hak-hak manusia yang di dalam di bidang pelayanan kesehatan yang pertama yaitu ada hak yang sama dalam memproses akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Baik. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Apakah Ya, ada yang ingin menambahkan? Ibu Lilis jawabannya? Iya, cukup jelas. Oke, baik. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Ya, untuk teman-teman kelompok 3, pertanyaannya dari Ibu Suci, kelompok 14, bagaimana peran bidan atau tenaga kesehatan untuk mengatasi pelanggaran terhadap HAM dalam kasus KDRT? Kemudian, pertanyaan dari Ibu Yati, kelompok 12, peraturan mana saja yang mengatur pelayanan kesehatan? Ya, baik Kak Maria, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Suci kelompok 14 ya. Tadi menanyakan bagaimana peran bidan atau nakes untuk mengatasi pelanggaran dalam kasus KDRT. Betul ya? Iya, betul, Kak. Ya, kemampuan yang harus dimiliki bidan di sini agar dapat berperan, yaitu dalam mengatasi masalah pada KDRT perempuan ya. Ya, itu diantaranya bisa kita memberikan rasa empati dan dukungan terhadap korban, ya, atau pada pasien kita. Terus memahami apa dulu masalah kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberdayaan korban yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Terus eh, di sini ada dapat memberikan penyuluhan yang tepat dan meyakinkan perempuan bahwa berbagai bentuk penyalahgunaan atau kekerasan terhadap pasangan tidak dapat diterima dan karenanya tidak ada perempuan yang pantas untuk dipukul, dipaksa dalam berhubungan seksual atau dideras secara emosional. Terus eh
kita dapat mengidentifikasi korban kekerasan dan dapat menghubungkan mereka dengan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, misalnya politik LSM dan bantuan lainnya ya Bu. Jadi apa kalau kita jauh dari kepolisian atau kita kan juga suka bingung suka apa yang harus kita lakukan yang pertama gitu kan ya. Kan yang kita ketahui itu paling dekat itu ada LSM ya Bu Ibu ya di sekitar kita tuh ya. Itu sih. Kalau dari saya mungkin ada tambahan mungkin jawaban dari saya ini. Iya, terima kasih Kak Anggiani. Bagaimana Ibu Suci dengan jawabannya? Ya, sudah, Kak. Oke, baik. Selanjutnya masih sisa satu pertanyaan ya, Kak. Aku mau jawab pertanyaan dari Bu Yati ya. Tadi kan pertanyaannya peraturan mana aja yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Nah, dalam makalah kami itu tertera peraturan pelayanan kesehatan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Itu mengatur mengenai kewajiban setiap orang di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu satu, ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Lalu yang ketiga ada berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lalu yang keempat, ada menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang kelima, ada turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 35 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih Kak Mega. Bagaimana Ibu Yati dengan jawabannya? Iya, sudah dijelaskan, Kak. Makasih. Ya. Baik, teman-teman, masih ada satu sesi lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya untuk kelompok yang belum bertanya. Ya, Mbak Nurfa mau tanya, Mbak. Iya, Ibu Leni dari kelompok mana? Saya dari kelompok 1 mau izin bertanya ya. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Baik, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Tersisa 2 pertanyaan lagi. Mau bertanya, Mbak, Iya, dengan siapa? dengan Anissa dari kelompok 11. Izin bertanya, apa sanksinya apabila melanggar hak pasien? Baik, terima kasih Kak Anissa. Satu lagi, teman-teman, pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Iya, Saya Irma dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang HAM ya, Kak, dan negara telah membuat peraturan HAM di berbagai bidang. Yang ingin saya tanyakan adalah peraturan mana saja yang mengatur bukti keseriusan Indonesia dalam menghargai demi meningkatkan HAM. Terima kasih.
Maaf Kak, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Peraturan. Eh, Peraturan mana saja yang mengatur bukti keseriusan Indonesia dalam menghargai dan meningkatkan HAM? Baik, terima kasih Kak Irma. Kepada kelompok 3, saya persilahkan. Izin Kak Maria ingin coba menjawab pertanyaan dari Bu Irma. Ya, Tadi pertanyaannya eh, boleh diulang Kak Maria? peraturan Peraturan saja yang mengatur. peraturan mana saja yang mengatur keseriusan Indonesia Ya, ya ya dalam keseriusan. menghargai Betul, Kak. demi meningkatkan HAM. Iya, betul Kak. Ya, di sini ada beberapa peraturan yang kita temukan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 mengenai kebebasan untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 39 di tahun 99 mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia. Dan yang terakhir perubahan pada berbagai undang-undang untuk selaras dengan prinsip-prinsip HAM seperti Undang-Undang Partai, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan pembatalan Penpres nomor 11 tahun 1963. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Bagaimana Bu Irma? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, baik, terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, baik Kak Mira, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Anissa, kelompok 11 ya. Ya, kelompok 11. Yang Pertanyaannya, apa sanksi apabila melanggar hak pasien? Ya, saya izin menjawab ya Kak Irma, Kak Mira dan Kak Anissa. Di sini biasanya bisa berupa teguran lisan, terus teguran tertulis dan denda pencabutan izin praktek dimanapun tempat kita bekerja, atau kayak kalau kita sih SIPB gitu ya. Itu biasanya kalau kita melanggar hak-hak pasien seperti itu sanksinya. Bagaimana Kak Anissa? Apakah sudah cukup? Barangkali ada yang mau ditambahkan jawabannya? Iya, Kak, sudah cukup. Oke. Terima kasih, Kak. Selanjutnya tersisa satu pertanyaan dari kelompok 1 ya, teman-teman. Aku mau jawab boleh? Boleh, Kak Mega, silahkan. Tadi pertanyaannya peraturan mana saja yang mengatur bukti keseriusan Bukan, Indonesia? bukan. Yang yang Apa yang jadi hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia? oke, bentar. Iya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya Kak ya. Iya, Kak Nurfa ya. Jadi hambatan-hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang pertama yaitu adanya diskriminasi, yaitu banyaknya kelompok etnis atau agama minoritas yang diperlukan secara tidak adil dan tidak setara. Kemudian peraturan undang-undang, banyak kelemahan dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan HAM. Selanjutnya itu sikap lembaga peradilan, yang dimana lembaga peradilan belum pro atau belum terhadap HAM secara universal. Terus adanya prosedur penyelidikan. Terdapat perbedaan pandangan antara penyelidik dan penyidik dalam hal persyaratan formil maupun penyimpulan dugaan pelanggaran HAM. Yang terakhir yaitu adanya minimnya data dan dokumentasi, yang mana minimnya data dan dokumentasi tersebut jumlah korban pelanggaran HAM. Jadi itu tadi untuk jawabannya. Apakah ada Baik. yang ingin menambahkan?
Iya, bagaimana kepada penanya Ibu Leni dengan jawabannya Kak Nurfa? Ya, sementara itu dulu Mbak. Nanti mungkin kita minta penjelasan lagi dari Ibu itu ya, Ibu Lili lebih jelasnya ya. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah aktif dalam presentasi pada hari ini. Sesi berikutnya izin berkenan kepada Ibu Lili. Izin Ibu, ada kesimpulan dari moderator atau langsung dari Ibu, maaf. Boleh Mbak, mau ditutup dulu, apa mau ditambahkan dahulu? Siap, izin Ibu. Kesimpulan dari hasil presentasi dari moderator adalah sebagai berikut, yaitu HAM merupakan suatu hak fundamental yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini sangat mendasar dan alamiah sifatnya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemudian, jaminan akan pelindungan dan penegakan HAM merupakan salah satu unsur yang harus dapat dipenuhi oleh negara. Kemudian, hak asasi manusia dan pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Pelanggaran HAM dapat mengganggu kesehatan, dan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran HAM. Izin mungkin dari moderator seperti itu Ibu kesimpulannya. Berkenan waktu dan kesempatan saya Baik, terima kasih banyak kelompok atas diskusi kelompok yang luar biasa ya. Mulai dari paparan dengan materi yang sangat komprehensif, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang luar biasa juga dari teman-teman, dan kemudian sudah dibuat kesimpulan. Saya kasih sarangio ya buat teman-teman, luar biasa. Terima kasih Kasih, banyak. Bu. siap Ibu. Ini jam Kasih, sulit Bu. ya, tapi kita harusnya dibangunkan ini dengan materi-materinya. Kalau diambil kesimpulan dari pelanggaran-pelanggaran HAM ini, ternyata di negara kita ya, Indonesia khususnya, pelanggaran HAM itu banyak sekali, tapi yang terblok up itu hanya beberapa gitu ya. Dan Indonesia bukan juga dari hukumnya dan dari peraturannya itu banyak rasanya tidak berpihak kepada hak azazi manusia itu sendiri, sehingga di beberapa lokasi, di beberapa tempat banyak muncul NGO asing ya yang memang mensupport masyarakat Indonesia yang memang tergolong kepada termarginalis ya, yaitu mereka-mereka yang tidak bisa mendapatkan akses-akses dari beberapa yang ada di Indonesia. Nah, khususnya saat ini yang kita bahas adalah tentang akses pelayanan kesehatan. Seperti contoh ya, teman. Sebelum saya masuk kepada kesimpulan atau beberapa jawaban dari teman-teman tadi. Seperti contoh saja, kita ini di negara Indonesia ini khususnya dengan kita merujuk kepada undang-undang yang terbaru saja ya, teman-teman ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ya. Di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu di sana ada hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan dan hak kewajiban kita sebagai pasien di situ ada gitu. Jadi artinya jika hak kita tidak terpenuhi, ini sudah masuk kepada pelanggaran HAM. Hak kita sebagai tenaga kesehatan tidak terpenuhi, ini sudah masuk kepada pelanggaran HAM ya. Artinya semacam kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jika misalnya di dalam memberikan pelayanan, saya ceritanya tentang tenaga kesehatan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di dalam memberikan pelayanan, kita tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya kita disangkakan melakukan kelalaian, kita disangkakan melakukan huam prestasi, kita disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, kita disangkakan melakukan malpraktek, ibarat kata paling beratnya di situ ya teman-teman. Dan kita punya hak di sini
ya, mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi jika misalnya kita lakukan sesuai dengan kompetensi kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita lakukan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang ada, kita lakukan sesuai dengan kode etik yang ada, yaitu Kode Etik Kebidanan Indonesia. Kita lakukan sesuai dengan SOP di mana tempat kita bekerja. Nah, kalau jika di luar ini gitu ya, dan yang kita beri pelayanan merasa dirugikan dalam bentuk mungkin haknya sebagai manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Kesehatan, ya, di 28 ayat 1 dikatakan bahwa kita sebagai manusia berhak untuk hidup, berhak untuk mendapatkan kebebasan, berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan hukum jika hak-hak tersebut dilanggar oleh salah satu atau dua atau tiga orang yang melakukan perjanjian dengan kita, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi artinya teman-teman kalau dilihat dari peraturan-peraturan yang ada, semua peraturan yang ada saat ini itu sudah mendukung sih hak azazi manusia. Cuma memang ada beberapa yang tidak terakomodir, seperti ya di sekeliling kita ini teman-teman banyak sekali orang yang merasa tidak diberikan hak azazinya sebagai manusia, ya semacam semacam ya teman-teman. Eh, Kaum marginal yang saya bilang tadi semacam transpuan, trans laki ya, atau transgender gitu ya, di pelayanan kesehatan aja yang paling dekat dengan kita, itu tidak diberikan akses untuk mereka. Aksesnya yang pertama adalah jika mereka datang kepada kita, tenaga kesehatan, kalau kita berikan formulir, di formulir itu kalau ada biodata, di biodata itu ada jenis kelamin ya. Di form itu hanya tertulis jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Sehingga kita centanglah laki-laki, jika laki-laki kita centanglah jika kita perempuan. Jika pasien yang datang itu tersebut adalah transgender atau mungkin transpuan kepada kita, laki-laki keperempuanan atau trans laki perempuan ke laki-lakian gitu ya. Nah, mereka datang ke kita tuh berharap mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi begitu biodata formulir biodata diberikan kepada mereka, mereka menjadi yang dikucilkan karena tidak ada form untuk her dan she-nya. Ya, he dan she-nya nggak ada. Tidak ada perempuan atau laki-laki di situ. Ya, kalau kita lihat di pelayanan-pelayanan umum lainnya, ya instansi pemerintah, swasta, itu kita lihat kamar mandi itu hanya female dan male. Ya, tidak ada fasilitas terhadap mereka yang transpuan atau trans laki. Kemudian banyak sekali hambatan yang ada. Dari kita tenaga kesehatan sendiri, yang ini merupakan hambatan. Mereka datang ke kita, kita meminta KTP. Terus kemudian mereka kita menyebutkan nama. Tentu saja kalau trans laki menyebutkan namanya Susi. Di KTP namanya Yanto. Ya. Sudah jelas dia ucapkan bahwa dia namanya Susi dan dia menyampaikan bahwa aku adalah trans laki, transpuan. Tetapi nanti pasti kita akan susah secara birokrasi karena data yang masuk ke dalam ini hanya ada perempuan dan laki-laki. Nah, ini sudah melakukan diskriminasi kepada mereka dan secara tidak langsung kita sudah melakukan pelanggaran hak azazi manusia. Ya. Kemudian di beberapa episode yang viral teman-teman kita lihat ada beberapa selebgram bahkan artis ya semacam Rina Nose pernah memproklamirkan dirinya dia tidak ingin mempunyai anak. Itu haters dan netizen sudah ramai menghujat. Ya, dia berhak untuk mengatakan hal tersebut, ya, bahwa dia memang tidak, dia berhak terhadap sistem reproduksinya, dia berhak untuk menikah, berhak untuk tidak menikah, berhak untuk mempergunakan sistem reproduksinya, dan berhak untuk tidak menggunakan sistem reproduksinya. Dalam hal ini ada hasilnya adalah anak. Tapi apa yang terjadi teman-teman di lingkungan kita itu menghujat. Ada juga selebgram yang mengatakan dia tidak
mau direpotkan oleh anak terlebih dahulu. Wah, dari segi agama, dari segi budaya, adat istiadat dan lain-lain itu dihujat. Ya, tiada henti. Ya, jadi artinya hak azazi manusia saat ini di Indonesia belum sepenuhnya bisa tercover, walaupun banyak sekali peraturan-peraturan di semua bidang yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia, kalau merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 itu, bahwa mengatur berbagai hak dan di breakdown di setiap undang-undang yang ada, di setiap bidang yang ada. Terus kemudian juga di Indonesia sendiri tidak dikasih panggung untuk transgender. Ya, kita tahu beberapa episode terakhir yang namanya Luna Maya, Luna Maya, mohon maaf, yang namanya Lucinta Luna, yang namanya Miley Cyrus, yang namanya siapa lagi itu yang mereka adalah trans, itu mereka tidak dikasih ruang di Indonesia untuk bereksploitasi. Ya, kita kalau kita lihat kenapa mereka menjadi begitu, tidak serta-merta dikarenakan karena perbuatannya ke arah tanda kutip negatif, tetapi kadang-kadang karena kebutuhan, tetapi karena kadang-kadang karena lingkungan, tetapi karena status ekonomi, tetapi karena kadang-kadang memang secara lahirnya seperti itu. Saya pernah di satu masa di satu kelompok mereka mengungkapkan bahwasannya pada saat mereka masih kecil itu, ya, dia masih kecil itu memang tidak bisa dihindari bahwa dia pengen yang feminis itu. Dia laki-laki, tapi dia pengen melihat teman perempuannya pakai jilbab mengaji, itu sangat pengen pakai jilbab begitu. Dia laki-laki, ya. Terus kemudian keluarga sudah sangat keras menentang untuk dia melakukan itu, tapi ini alam bawah sadarnya tidak bisa. Dan pada saat dia bercerita itu menangis, gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang sering tidak terfasilitasi di Indonesia. Ya, itu sudah masuk kepada pelanggaran HAM. Banyak sekali teman-teman di luar sana. Kalau kita pro dengan kondisi-kondisi seperti itu, dilihat dari segi agama, bahkan kita mungkin dihujat. Padahal kita sebagai tenaga kesehatan dalam hal ini diharapkan netral. Karena harap stigma yang tertempel di kaum marginalis khusus mereka ini adalah bahwa mereka adalah sumber utama penyebaran penyakit menular. Padahal enggak loh teman-teman. Ya, penyebaran penyakit menular itu dari habit kebiasaan, sifatnya. Bukan karena gendernya. Bukan karena mereka transpuran, translaki, transgender. Bukan. Tapi karena mereka lingkupnya sempit dan masyarakat tidak menerima mereka, sehingga mereka menjadi tertutup dan sehingga mereka masuk ke dunia pekerjaan apapun, itu akan sulit bagi mereka. Jangankan masuk ke pekerjaan, masuk ke ranah kesehatan yang mana menjadi hak kata Undang-Undang 45, setiap manusia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, kesehatan yang maksimal, itu mereka tidak bisa mendapatkannya. Nanti disalahkan kenapa memilih jalan yang salah. Ya, nah ini banyak sekali teman-teman pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Kemudian terhadap korban-korban, teman-teman, korban-korban kekerasan. Baik itu kekerasan kepada anak, baik itu kekerasan kepada ibu rumah tangga, baik itu kekerasan kepada perempuan, ya, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis atau bahkan seksualnya, itu sering sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tuntas, ya, banyak sekali. Jadi ada beberapa kasus ya yang masuk ke dalam persoalan hukum, itu masuk tapi tidak ditindak. Kita tahu persoalan hukum atau orang-orang yang bergerak di bidang hukum atau di pemerintahan itu sudah barangkali mohon maaf ya, sudah dalam tanda kutip. Jika yang masuk itu bawa duit, labelnya adalah orang yang bisa diproses dalam konotasi negatif waktu uang misalnya, itu pasti akan dilayani. Tapi kalau masyarakat yang marginal ini loh, ya, masyarakat marginal kan tidak hanya mereka dengan orientasi kelainan seksual saja ya. Artinya mereka dengan gender yang berbeda, mereka dengan status perekonomian yang belum mumpung, itu masuk kepada marginal.
Ya, lansia dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak terfasilitasi itu masuk kepada marginal, teman-teman. Nah, ini banyak sekali kalau minta perlindungan hukum itu biasanya difasilitasi tapi tidak ditindak. Ya, sehingga mereka tidak speak up. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan yang viral, ya, termasuk kejadian kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang Cut Intan itu baru bicara setelah sekian tahun, teman-teman. Dan itu sudah pelanggaran HAM berat yang dilakukan, sudah kekerasan yang dilakukan. HAM apalagi yang dilanggar, ya. Tapi dia tidak berbicara, tidak berkata karena terkait dengan keluarga, terkait dengan anak, terkait dengan kebutuhan dan ketergantungan secara finansial. Jadi, faktor itu bisa secara internal, bisa secara eksternal lahirnya. Nah, kerjaan kita teman-teman sebagai tenaga kesehatan, kita harus netral di sini. Netral dalam konsep jika ada korban datang kepada kita, baik itu pelanggaran HAM, ya, karena HAM ini panjang urutannya, ya, tidak hanya sekedar perasaan, tidak hanya sekedar labeling, tidak hanya sekedar, tapi ada efek dari pelanggaran HAM ini. Nah, kebanyakan teman-teman efek dari pelanggaran HAM ini adalah kepada sistem reproduksinya. Porsi kita sebagai tenaga kesehatan di sini untuk mewadahi teman-teman kita, masyarakat kita yang datang kepada kita minta perlindungan hukum. Teman-teman, jangan melihat dari kekerasannya. Ya, mereka sudah datang kepada kita, lupakan kejadian kekerasannya, atasi terlebih dahulu khususnya kepada pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual, teman-teman, bagi kita itu aneh, jangan mencari tahu siapa yang berbuat, siapa yang melakukan, di mana, bagaimana caranya. Yang pertama dilakukan adalah jika ini korban, ya, yang pertama teman-teman lakukan adalah berikan kontrasepsi darurat. Ya, kondar terlebih dahulu supaya tidak terjadi kehamilan. Jika ya KS-nya adalah anak, jika KS-nya adalah disabilitas, jika KS-nya adalah perempuan, anak gadis, ya, jika KS-nya adalah seorang ibu rumah tangga yang punya riwayat persalinan, kehamilan, atau anak yang banyak. Ini dulu yang perlu, tenaga kesehatan. Jadi kita tidak perlu menjudgment mereka, menanya segala macam, itu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita, ini korban kekerasan seksual, atasi supaya tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan, atau KTD. Itu dulu. Ya. Setelah kita atasi seperti itu, trust muncul, kepercayaan muncul, mereka merasa dirangkul, karena kebanyakan dari korban, ya, pelanggaran HAM ini, itu banyak sekali pelanggarannya masuk kepada kekerasan. Ya, kekerasannya sering sekali terjadi kepada perempuan. Bentuk kekerasan pada perempuan itu tidak hanya fisik, ya, dalam hal ini adalah pemerkosaan barangkali, ya, pemukulan barangkali, ya, verbal barangkali, teman-teman, ya, karena kepala keluarga adalah segala-galanya, sehingga kepala keluarga punya kewajiban untuk menghidupi kita, sehingga kepala keluarga merasa bebas untuk mengeluarkan kata-kata, bebas untuk melakukan pemukulan, bebas untuk melakukan penindasan, even itu melakukan perbuatan seksual. Ya, jadi ini dulu teman-teman sebagai tenaga kesehatan. Jadi sadar dulu kita konsepnya seperti itu, baru nanti setelah itu untuk ini apakah memang terjadi kekerasan, ini apakah memang salahnya di mana, apanya di mana, itu melalui visum. Kita kondar, ya. Nah, untuk kondar teman-teman saya rasa bisa diakses oleh teman-teman ke apotik, tetapi agak susah memang karena oleh beberapa orang, ya, oleh beberapa orang dalam tanda kutip si kondar ini digunakan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak dilandasi oleh agama atau peraturan yang berlaku. Artinya ini adalah kehamilan di luar nikah. Sehingga kondar ini agak susah kita dapatkan di apotik. Ya, walaupun kita seorang bidan. Kita punya hak untuk itu, tetapi saat ini masih menjadi pro dan kontra. Kadang-kadang kondar itu diresepkan oleh dokter.
Dokter pun tidak sembarang dokter juga, kadang-kadang dokter umum pun susah. Merujuk lagi ke dokter spesialis, baru bisa kondar itu dibeli dengan bebas. Tapi ada beberapa kasus katanya kondar itu ada di online kan, tetapi itu tidak obat yang direkomendasi. Ya, demikian teman-teman mungkin sedikit apa namanya monolog dari saya tentang HAM ya. Jadi HAM ini jangan dilihat hanya kepada pelanggaran-pelanggaran secara kayak kasus yang disampaikan oleh kelompok tadi luar biasa ya 28 ya tahun 98 ya. Terus kemudian di Semanggi tadi gitu ya. Nah, apa aja usaha pemerintah untuk mengantisipasi pelanggaran HAM ini di era Pak Prabowo ini, teman-teman? Kita juga bingung ya, ada 3 menteri yang mana mengatasi masalah yang sama, ya. Semacam Pak Yusril Iza Mahendra itu tentang HAM, ya. HAM, imigrasi dan apa lagi ya peraturannya ya, kalau nggak salah saya tadi catat gitu ya. Terus kemudian ada lagi Menteri HAM sendiri yang orang timur itu loh, orang apa Papua, ya. Itu Menteri Hak Asasi Manusia sendiri itu. Sementara Pak Yusril juga tentang HAM. Kemudian ada lagi menteri tentang hukum. Nah, begitu banyaknya menteri, begitu aware-nya tentang hak asasi manusia, kementerian era kepemimpinan sekarang, ya kita lihat aja apakah hak asasi manusia yang termarginal tadi, ya, yang notabene hak ini melekat kepada kita sebagai manusia sejak kita lahir. Bahkan kita hamil, dari hamil aja, bayi di dalam kandungan itu sudah punya hak, teman-teman. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui pemberian makanan yang berkualitas, ya. Kemudian hak mendapatkan layanan secara psikologis, berkomunikasi, ya. Tidak dibiarkan aja hamil dan begitunya sampai dia lahir. Begitu lahir saja pelanggaran hak kadang-kadang sudah terjadi. Dan pelaku utamanya banyaknya bidan, ya, yang saat ini memang sudah dimaklumatkan oleh MUI, oleh IDI edarannya bahwa tidak boleh lagi dilakukan sunat perempuan. Semoga teman-teman yang di sini tidak melakukan lagi sunat perempuan ya. Karena kalau ditinjau dari segi kesehatan yang katanya ya supaya tidak infeksi, supaya tidak terjadi IMS, supaya kalau ditinjau dari agama biar sudah Islam, Islam tidak dilihat dari sunatnya seorang perempuan, salah ya. Kemudian dilihat dari segi kesehatan dan lain-lain gitu ya, tidak ya, tidak ada satu SKS pun di kita waktu SPK, D3, D4, S1, kemudian lanjutan lain-lainnya gitu yang mempelajari khusus ya tentang si sunat perempuan. Dan sunat perempuan itu luar biasanya satu paket dengan tindik, teman-teman. Tindik sudah masuk kepada pelanggaran hak asasi manusia. Katanya baru lahir sudah punya hak. Hak untuk tidak ditindik. Itu luar biasa sakitnya. Ya, kemudian kita tindik. Tapi keluarganya yang minta, kita harus berani speak mengatakan bahwa ditindik ini bukan satu labelisasi sebuah jenis kelamin. Kalau sudah ditindik berarti perempuan, tidak. Ya, jenis kelamin jelas hak patennya di sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi internal, eksternal wanita itu adalah seorang perempuan. Laki-laki adalah seorang laki-laki. Itu jelas. Jadi sehingga jika misalnya ada laki-laki yang pakai tindik, kita suka bilang keperempuanan. Keperempuan-perempuanan. Masa telinga ditindik, yang ditindik perempuan? Padahal nggak ada satupun hadis yang mengatakan kalau dilihat dari agama bahwa tindik itu wajib bagi perempuan. Jadi itu sudah ada pelanggaran dari situ. Baru lahir aja teman-teman sudah ada pelanggaran yang dilakukan di Indonesia. Padahal itu hanya kebudayaan, adat istiadat, ya. Datang kata nenek harus disunat. Kalau nggak sunat tidak Islam. Kalau tidak sunat tidak perempuan. Ya, begitu juga dengan laki-laki. Tapi ada pengecualian di laki-laki. Kalau laki-laki dengan kondisi dan situasi tertentu mereka wajib disunat. Ya, kebersihannya tidak terjaga. Jadi sering mengakibatkan infeksi dikarenakan kulupnya menutup.
Ya, karena begitu kencing keluar dari uretra, kulit menutup lagi sehingga kuman-kuman dari kencing yang keluar menumpuk-menumpuk sehingga mengakibatkan penyakit. Ini boleh dong dilakukan sunat. Lah kalau perempuan apa? Ya, padahal itu adalah sumber sensoris yang paling banyak di situ, sehingga pada saat kita berhubungan intim dengan suami, kita tidak merasakan kenikmatan yang hakiki. Artinya, hak azazi sebagai manusia untuk kebutuhan biologis kita sudah dilanggar semenjak kita dilakukan sunat dan tindik. Ya, ini terhadap sistem reproduksi. Ya, jadi banyak sekali teman-teman hak azazi manusia yang memang dilanggar. Nah, kalau seandainya terjadi pelanggaran, tadi ada pertanyaan terhadap hak azazi manusia. Kembali kita lihat hak azazi manusia yang mananya yang dilanggar, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat dari hak azazi manusia sesuai yang disampaikan oleh kelompok tadi, itu ada hak secara sipil, ada hak secara politik, ada hak secara ekonomi, ada hak secara sosial, ada hak secara budaya, ada hak secara kesehatan, ya, dan penghidupan yang layak dan lain-lain. Hak yang mananya dulu yang dilanggar? Jika hak yang dilanggar ini adalah hak azazi manusia dari hak manusia sebagai manusia sipil, tentu yang dipakai adalah peraturan dan perundangan hukum sipil. Jika yang dilanggar adalah politik, berarti yang dipakai adalah peraturan dan perundangan serta kewenangan dari politik atau sipol atau ekosop, ya, ekonomi, sosial dan budaya, atau mungkin kesehatan. Kalau kesehatan, kita merujuk kepada undang-undang kesehatan yang ada. Undang-undang kesehatan itu semuanya berbicara about hak azazi manusia. Ya, mulai dari tenaganya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari macam-macam dan jenisnya, mulai dari obat yang diberikan, mulai dari segalanya, dari 490 sekian teman-teman, undang-undang kesehatan itu berbicara tentang hak azazi manusia. Ya, jadi langkah baiknya jika kelompok tadi sudah bagus, luar biasa saya suka, tambahkan sedikit lagi hak-hak yang berbicara tentang kesehatan. Kesehatan, tentang hukum kesehatan. Ya, hak pasien yang mana nih yang kita langgar sehingga kita disangsikan melakukan pelanggaran administrasi? Hak azazi pasien yang mana nih yang kita langgar sehingga kita disangsikan melakukan perbuatan huan prestasi? Hak azazi manusia yang mana nih yang kita langgar? Karena kita disangsikan melakukan kelalaian atau malpraktek. Ya, terus kita sebagai tenaga kesehatan, hak azazi kita yang mana yang dilanggar? Kita sudah memberikan pelayanan sesuai SOP, standar, kompetensi, dan kode etik, tetapi masih disangkakan melakukan pelanggaran. Ya, kalau saya nggak salah ada kasus Rusmini apa Rukmini ya di daerah timur yang perawat yang datang kepada dia adalah pasien dengan infeksi tetanus neonatorum, ya, dan sudah demam, kemudian dia mengatakan ini bukan kewenangan saya hanya bisa membersihkan luka, tetapi selanjutnya adalah perlu dirujuk ke rumah sakit karena saya tidak berhak ini. Sudah disampaikan, tetapi dia tidak menyampaikan surat izin prakteknya, tidak ada. Ya, dia dituntut dari surat izin praktek administrasi, tapi tuntutannya adalah pidana. Sudah melanggar hak azazi manusia sebagai tenaga kesehatan. Pasien itu kekeh minta dilayani oleh si bidan perawat ini. Dan begitu 24 jam selesai dilakukan perawatan, pasiennya meninggal. Dia dituntut melakukan malpraktek. Malpraktek dari mana? Ya, pasien datang dengan kondisi demam tinggi, kemudian dia dengan tetanus neonatorum, kemudian hanya membersihkan luka kompetensi, hanya membersihkan luka adalah kewenangan, disampaikan bukan kewenangan saya untuk melakukan ini adalah kode etik, standarnya datang pasien dengan kondisi gawat darurat karena dia demam tinggi, itu adalah penyelamatan nyawa, sudah dipakai, ya, tetapi dituntut melakukan malpraktek karena pasiennya meninggal setelah dibersihkan lukanya. Dari mana kasusnya dibersihkan luka sehingga meninggal? Ya, nah ini sudah pelanggaran HAM, ya. Jadi tidak hanya masyarakat secara umum saja yang bisa mendapatkan, kita sebagai tenaga kesehatan dalam profesi kita sangat-sangat rentan untuk dikenakan pelanggaran HAM kepada kita. Ada beberapa kasus juga bahwa kita
suka dilecehkan oleh pasien secara tidak langsung. Ya, kita melayani pasien dengan bermacam kondisi dan situasi dan tipe manusia. Ya, untuk hal tersebut kita harus tegas. Tegas kita dianggap judes, dianggap jutek, dianggap sombong, dianggap kasar. Ya, kalau kita definisikan kasar adalah, ya, kalau kita definisikan sombong adalah, ya, itu kita nggak masuk ke dalam yang disangsikan oleh pasien. Ini sudah pelanggaran HAM, teman-teman. Kalau mau dituntut, ya, dari mana ini pelanggaran HAM-nya? Dari sosial, hubungan sosial, HAM sosial, bermasyarakat. Mereka datang minta pelayanan, kita menyampaikan karena memang kita harus bersuara keras, kadang-kadang ya kita suara pelan dianggap terlalu pelan. Kita terlalu cepat keras. Ya. Konsep kita di sini adalah tegas, tetapi itu masuk kepada apa namanya tenaga kesehatannya sombong, ya. Biasanya di puskesmas. Mohon maaf, bukan puskesmas. Apa namanya layanan kesehatan pemerintah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita boleh bertanya ke hati nurani juga, kalau pengobatan pribadi, memang kita agak cooling down ya teman-teman ya. Senyumnya berbeda 2 senti kiri kanannya itu beda dengan pelayanan pada saat kita tadi di pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, itu beda. Itu mah manusiawi ya, teman-teman. Manusiawi banget gitu. Ya, di sini dituntut jam kerja, di sini mendapatkan fee terhadap itu. Ya, wajar lah gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang mengakibatkan stigma-stigma negatif itu muncul ke kita. Gitu ya. Jadi saya rasa penjelasan saya bisa mengakomodir beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tadi karena saya tidak mencatat juga pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi tadi ya, kemudian Ibu Lilis, Ibu Yeti, Ibu Irma, Ibu Diana, dan Ibu Leni ya. Yang mengajukan pertanyaan tadi dan saya respect kepada kelompok sudah menjawab dengan sangat luar biasa menurut saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jika beberapa yang bertanya Ibu Susi Lilis, Ibu Yeti, Ibu Irma, Ibu Diana, dan Ibu Leni masih ada yang ingin ditanyakan kembali secara spesifik kepada kami, monggo kami persilahkan. Atau barangkali teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau sharing barangkali di lapangan ketemunya begini, ini masuk HAM atau masuk malpraktek atau masuk apa nih Bu? Gitu, bingung nih Bu, gitu ya. Monggo silakan. Kalau misalnya, permisi Bu, aku Lilis. Ya. Kalau misalnya itu kan yang tadi Ibu ceritain, Ibu Rukmini apa Ibu Rusmini ya? Iya, Kan iya, iya. Saya tuh ah, lupa namanya. apa dia pasiennya sampai sampai meninggal gitu, itu Mm-mm. tuh apa mesti kita tuh harus ada dokumentasi untuk istilahnya kalau ya kalau misalnya emang si pasiennya itu nuntut gitu nah, dan kita tuh kayak Yes. punya bukti otentiknya gitu Iya, gitu. Kayak iya. gitu tuh harus emang mesti ada dokumentasi atau gimana, Bu? Terus Iya. mengenai transgender, terus pemerintah ini mengakui sih mungkin tidak ya Bu ya, tapi gimana sih maksudnya mau ngediemin aja apa gimana itu Bu? Iya. Eh, Lucu jadi ya. iya kok selama ini juga emang kayak Dorce juga memang kan ya emang udah lama sebetulnya, tapi pemerintah itu eh, ya kayak diem aja nggak sih ya Bu ya Nggak tegas masalah. gitu kalau menurut kita ya, gitu ya. Saya ya pribadi. Mm-mm. Ya, terus lanjut dulu Mbak. Iya, ya cukup sampai di situ aja sih Bu. Jadi kayak gitu tuh mesti kita tuh harus ada dokumentasi atau enggak untuk membuktikan bukti otentiknya nih. Saya melakukan kayak gini loh sesuai sesuai SOP gitu. Terus untuk masalah transgender itu pemerintah tuh ya sebetulnya mungkin serba salah juga, mungkin gak enak juga ya dilihat dari HAM juga emang mereka juga punya HAM. Tapi ya aku juga kok kalau misalnya emang gak boleh gitu. Kenapa sih kok pemerintah diem aja gitu? Kenapa sih nggak ada kayak effortnya untuk ngasih tahu lah gini-gini? Tapi ya
kayak mikir juga, ya itu juga kembali juga sih ke dirinya gitu kan. Ya, Dengan betul. HAM-nya juga ya udah itu hak mereka gitu kan. Tapi kan kalau misalnya memang dilihat dari agama itu tuh nggak boleh gitu tuh. Apalagi Iya. kalau misalnya kita ingat cerita Nabi zaman dulu itu bisa buat kita apa sih Bu? Lupa. Makanya kayak kutukan gitu maksudnya kayak ini kan. Ya, aku jadi kayak mikir, iya ya kok takut juga, tapi kok pemerintah diem aja gitu loh. Cukup sekian Ibu. Betul. Baik, terima kasih Mbak Lilis luar biasa gitu. Yang pertama saya jawab dari transgender dulu ya, Mbak Lilis ya gitu. Jadi begini, di undang-undang terbaru, kalau undang-undang sebelumnya, sebelum di Undang-Undang 36 ya, pemerintah itu seolah-olah memperbolehkan. Ya, kalau nggak salah di pasal 30 sekian ya, Mbak, saya lupa, silakan Undang-Undang 39 mengatakan bahwa mereka itu tidak ada larangan tegas untuk melakukan operasi transgender ini. Jadi laki-laki menjadi perempuan gitu ya, kebanyakan kayak kasus Lucinta Luna ini ya. Jadi tetapi di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu tegas mengatakan di pasal berapa saya lagi scroll-scroll tadi ya, mohon maaf nanti kalau ketemu saya sampaikan bahwasannya tidak memfasilitasi atau tidak memberi kesempatan kepada tidak membuka ruang untuk dilakukan operasi transgender oleh tenaga kesehatan. Artinya, secara tidak langsung, transgender tidak boleh di Indonesia ya. Karena kalau ada yang melakukan transgender pun di luar sana di Indonesia tidak diterima dengan peraturan dan perundangan yang lain, ya. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, kita sebagai tenaga kesehatan gitu kan secara birokrasi kita tuh banyak sekali kan yang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan di dalam melayani mereka kan kita konsep kita adalah tenaga kesehatan. Di luar agama itu berbeda lagi ya karena setiap orang punya agama, setiap orang punya pandangan terhadap apa namanya perlakuan atau kelainan orientasi seksual dari mereka. Tapi di lingkungan kita ada. Kita nggak bisa menutup kemungkinan mereka ada di lingkungan kita, ya. Tetapi tidak difasilitasi oleh pemerintah. Harusnya secara tegas, tidak hanya dalam bentuk undang-undang. Tapi memang katanya ya di televisi kalau misalnya para artis-artis atau pembawa acara tersebut agak keperempuan-perempuanan ditegur kan katanya langsung sehingga tidak ada lagi mereka tampil dengan laki-laki keperempuanan atau perempuan kelaki-lakian gitu ya. Kayak misalnya kemarin yang hot kalau saya nggak salah Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu terlalu terlihat sebagai perempuannya, ya. Kayak mulai dari dandanannya, kemudian pakaiannya, ya, dandan dari wajah maksudnya, pakaiannya sama aksesoris yang dipakainya itu sudah banget banget katanya tidak bisa ditolerir untuk muncul sebagai public figure karena takutnya nanti itu menularkan dan mencontoh dan dicontoh oleh masyarakat khususnya eh, generasi Gen Z ya ini yang ditakutkan ya sehingga apa namanya tidak boleh tampil dan Ivan kembali ke habitatnya dengan tidak terlalu menor gitu ya karena Ivan kan alis, hidung, bibir, pipi, ini semuanya ya dipoles gitu ya dan apanya sehingga ya sebenarnya Ivan protes tapi dikarenakan satu hal dan lain hal gitu ya dia harus mengubur mimpinya untuk menjadi seorang seperti itu gitu ya. Padahal kalau misalnya difasilitasi mungkin Ivan akan lebih daripada itu eksplornya gitu ya. Karena kalau secara tidak langsung mungkin melebihi lebih perempuan dia itu prefernya terhadap perempuan gitu ya. Kemudian banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita melihat saya suka tragis itu melihat Lucinta Luna ya. Dia tuh sudah terang-terangan gitu kan bahwa dia itu dari kecilnya seperti itu gitu kan. Dia udah menyampaikan kondisi itu. Jadi bukan dibuat-buat, bukan karena sesuatu dan lain hal, memang dia seperti itu gitu. Tapi sebagian besar masyarakat kita seluruh Indonesia pasti menghujat dia berperilaku salah. Nah, karena di Indonesia kita tidak mendukung sepenuhnya hak azazi manusia. Kalau di Eropa, mereka boleh operasi difasilitasi tempat
instansi-instansi pemerintah umum itu difasilitasi untuk mereka si trans ini. Artinya mereka mendukung untuk tidak mendukung memfasilitasi dan membolehkan atas dasar hak asasi manusia. Ya. Terus satu lagi tadi apa Mbak Lilis? Iya, Ibu. Nah, demikian untuk ini ya. Jadi harusnya tegas, tapi ya seperti itu. Kalau misalnya datang kepada kita dengan kondisi itu, tetap sudut pandangnya adalah tenaga kesehatan. Ya, kalau saya begitu. Tenaga kesehatan artinya adalah yang kita perlukan adalah supaya jika misal kita khawatir dia akan berefek terhadap berbagai macam penyakit gitu ya, porsi kita sebagai tenaga kesehatan tidak dihujat dari agama, tidak dihujat dari keluarga, dari budaya dan lain-lain, tidak datang ke kita meminta pelayanan kesehatan kalau dia bilang dia adalah trans gitu ya, atau puan atau laki-laki, tidak usah mempersoalkan KTP, tanya saja saya panggilnya apa ya. Saya panggilnya untuk aman itu kakak ya, kakak. Jadi tidak mas, tidak mbak, tapi kakak ya, kakak Lili, kakak Yanto. Nah, itu kan aman, familiar untuk semua. Dengan memanggil kakak ya, itu sudah merupakan satu hal kita menghormati dan menghargai mereka ya, tidak mendiskriminasikan mereka, itu akan lebih bagus ya. Mereka akan nyaman kalau dipanggil kakak ya. Jadi jangan panggil mas, jangan panggil mbak ya, panggil kakak. Kak Dina, ini mau diobati apanya? Berarti masuknya nanti kemana? Seperti itu. Karena tujuan kita adalah memberikan pelayanan kesehatan. Ya, Mbak Lilis, itu aja dulu. Kalau urusan pemerintah kita tunggu nih. Menteri HAM kita ada 3, ya. Menteri HAM, Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia khusus sendiri itu ada 3. Kita lihat perkembangannya di tahun pertama sampai 5 tahun. Apakah dengan adanya 3 menteri ini hak asasi manusia akan diprioritaskan di posisi paling utama di Indonesia, ya. Selanjutnya tadi apa Mbak Lilis? Mohon maaf sudah tua. Itu loh Bu yang kasus siapa tadi, Mbak Rumini apa Mbak Rusmini gitu. Ya, Itu mesti ada kita kan mesti kayak ada dokumentasinya gitu nggak Iya, sih kalau betul. misalnya itu? Mbak, mungkin sudah berkali-kali saya bilang ya sebagai tenaga kesehatan ya, kekuatan hukum kita itu yang paling penting adalah informed consent. Ya, informed consent juga tidak akan berlaku menjadi sesuatu yang hebat teman-teman jika tidak didahului dengan choice. Tanda tangan di informed consent bukan tujuan akhir kita sebagai tenaga kesehatan, itu diingat ya. Kita sukanya begitu. Intinya kita dapat tanda tangan. Kalau tanda tangan berarti sudah setuju apapun itu. Ya, itu yang salah. Ya, teman-teman. Tanda tangan itu hanya legalnya. Tetapi isi dari informed consent itu adalah choice-nya. Ya, pilihan-pilihan, keterangan-keterangan, informasi-informasi, bahkan segala macam biaya yang terkait terhadap ini, itu harus kita sampaikan kepada pasien, sehingga pasien dengan sukarela memberikan signan pada formulir yang kita tawarkan. Ya, kalau sekarang ada tanda tangan digital pada G-form yang kita berikan. Ya, dan yang paling penting lagi teman-teman, itu harus terdokumentasi. Ya, karena tanda tangan saja kan sudah dokumentasi, Bu. No, teman-teman. Tetap aja apa yang kita informasikan kepada pasien itu terinformasi. Ya, kepada pasien. Dokumentasinya bisa bentuk tertulis, bisa bentuk audio, bisa bentuk video. Gunakan Android, teman-teman. Siapa sih yang nggak punya Android? Ya, bahkan ini bayi kecil Anggiana Megawati ini, si cantik ini, bisa sudah punya Android itu. Ya, sudah ngezoom di usia segini. Itu udah punya Android, artinya bisa dilakukan rekaman. Ya, dengan catatan teman-teman, minta persetujuan. Persetujuan itu sampaikan bahwa hasilnya nanti akan saya berikan kepada Bapak, Ibu, adik, nenek, dan lain-lain. Ya, kadang sensitif juga. Bu, boleh saya video? Tenaga kesehatan langsung ini tanda tanya nih. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini kok di video-video segala? Nah, itu sampaikan secara transparan bahwa saya butuh dokumentasi pada saat saya melakukan informasi, pada saat Bapak menerima informasi yang saya sampaikan. Sehingga jika ini masuk ke persoalan hukum, ini menjadi alat utama perlindungan diri kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi ingat, bukan hanya sekedar tanda tangan, teman-teman. Kadang informed consent ini
Kan dalam invasif hanya lisan, ya, hanya lisan. Invasis yang luar biasa itu tidak dilakukan, teman-teman. Hanya tujuan menyelamatkan nyawa. Artinya dokumentasi kita perlu ada nih, ya. Bagaimana kita nanti kalau sampai ke persidangan ternyata tidak ada bukti? Orang dia tidak bisa diajak komunikasi. Siapa yang bisa menerima hal tersebut gitu ya. Jadi tolong dokumentasikan sekecil apapun itu yang teman-teman lakukan. Atau sekarang kita punya CCTV banyak dari harga 250 sampai jutaan. Ya, minimal di meja praktek kita itu ada CCTV dan itu terinformasi kepada pasien bahwa percakapan kita terekam. Kalau misalnya tidak terinformasi kepada pasien, tuliskan di dinding bahwa ada kamera CCTV. Ya, itu sudah menyampaikan pesan. Tuliskan di beberapa tempat SOP atau alur pelayanan kita. Ya, silahkan dibaca. Nah, ini menjadi bukti otentik bagi teman-teman nanti dalam bentuk perlindungan hukum jika disangsikan melakukan sesuatu. Ya, walaupun kita di bawah rumah sakit, kadang-kadang ada aja celah untuk menjerat kita secara personal. Walaupun kita di puskesmas rumah TPM klinik, ada aja padahal kan secara hierarkinya di rumah sakit lah yang pertama kali melindungi kita. Ya, puskesmas, klinik dan lain-lainnya. Nah, itu Mbak Lilis, jadi dokumentasi itu bukan kebutuhan pasien, tapi kebutuhan kita secara personal karena kita berhubungan dengan masyarakat dan memberikan pelayanan secara langsung kepada manusia atau pasien. Demikian Mbak Lilis. Semoga membantu ya kekhawatirannya. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Teman-teman, ini sudah 16.08. Apakah ada jam teman-teman setelah ini? Ada, Ibu. Oh iya, full gitu. Masih ada yang ingin ditanyakan atau sharing pengalaman di luar atau di lapangan? Biasanya kita bisa breakdown berdasarkan pengalaman memang. Lucu banget sih. Itu Mbak Anggi, Mbak Mega. Makasih, Cantiknya. Bu. Gak ada yang megang ini soalnya tadi. Maaf ya, Bu. Aduh, luar biasa. Oke, sehat-sehat ya. Dijaga ini permata hatinya ya. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi kelompok teman-teman yang bertanya dan moderator atas actionnya di hari ini. Semoga minggu depan kita sama-sama lebih baik ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya siap dikoreksi kalau ada pada saat penyampaian khususnya peraturan dan perundang-undangan yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya pamit. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.